Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lala sudah hadir di sini. Seperti halnya komunikasi kita kemarin ya, kita akan berdiskusi masalah observasi di kelas atau supervisi akademik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Sep dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Bicara tentang supervisi akademik ini bukan hal yang tabu atau bukan hal yang luar biasa ya Bu. Mungkin Ibu pernah beberapa kali disupervisi ya oleh Bapak Kepala Sekolah Ya, atau setiap semester ya kita Ya. suka melakukan itu. ya. Nah, adapun mungkin untuk hal ini apa yang mungkin Ibu rasakan untuk melakukan supervisi atau di supervisi atau diobservasi dalam supervisi akademik ini. Ya, supervisi itu saya rasa itu sangat penting untuk kemajuan para pengajar supaya kita itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita saat mengajar atau kekurangan kita dalam mengajar, baik pun itu dari materinya kurang menarik ataupun teknik pembelajarannya atau dari tujuan pembelajaran yang belum dicapai gitu. Oh iya, untuk materi kali ini mungkin apa yang akan disampaikan pertama mungkin dari tujuan pembelajaran dulu, kira-kira Ibu akan masalah apa begitu? Ya. Untuk sesuai dengan urutan pembelajaran yang sudah dilakukan, Ya. tujuan pembelajaran yang akan dilakukan saat ini yaitu tentang menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, berarti materi perpajakan. Perpajakan gitu ya. Yaitu terus apa hal yang menjadi apa istilahnya yang menjadi isu untuk diangkat dalam materi perpajakan ini mungkin Bu? Ya. Yang ingin dicapai gitu Iya, ya. Yang ingin dicapai itu saya ingin menerapkan yang pertama itu pembelajaran diferensiasi. Iya. Dalam kelas ini bagaimana nih nanti efeknya kalau pembelajaran diferensiasi itu dilakukan. Kemudian juga pembelajarannya itu ingin menggunakan pembelajaran cooperative learning gitu ya. Kemudian ya, dan pembelajarannya itu ada nilai sosial emosionalnya gitu Pak. Oh, jadi itu wilayah area yang akan dikembangkan itu yaitu dari diferensiasi ya? Ya, Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu kira-kira apa? Sehubungan dengan kekuatan mungkin yang Ibu miliki. Ya. Pada kali ini saya ingin mencoba pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kemudian pembelajaran yang ada nilai sosial ekonominya gitu. Kalau diterapkan dalam pembelajaran kali ini, apakah itu bisa merubah pola pikir siswa atau gimana gitu? Ya, berarti itu juga kalau dengan KSE dan berdiferensiasi berarti Ibu sudah belajar itu berpihak kepada murid ya. Nah, kalau berpihak kepada murid, strategi mungkin yang sudah Ibu persiapkan itu kira-kira apa saja? Yang sudah saya persiapkan itu yang pertama itu mengelompokkan siswa atau peserta didik itu berdasarkan kesiapan belajar, kemudian minat masing-masing siswa, dan juga profil belajar murid yang sudah dilakukan ya, yang sudah dilakukan melalui survei dengan pembagian angket sebelumnya, sebelum pertemuan. Berarti Ibu sudah betul dengan kebutuhan belajar siswa ya. Nah, terus untuk strateginya kira-kira strategi berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan dan akan Ibu ingin capai pada hal itu yang mana begitu? Strategi konten yang mungkin yang pertama konten dulu ya, terkait materi yang akan dibawakan, tentang isu-isu yang lagi trending ya, ada yang lagi in di masyarakat. Kemudian saya juga ingin strateginya itu dalam bentuk produk gitu. Jadi siswa nanti bisa menghasilkan produk tersebut sesuai dengan minat yang tadi, ya pengelompokan siswa. Iya, jadi dari kebutuhan tadi
kita atau ibu juga sudah mengetahui anak kemana yang kekuatannya di audio, visual, dan kinestetik. Ya, nanti termasuk beragam jadi nanti. ya. Terus mungkin yang akan dilaksanakan di kelas strategi tadi itu apa yang dipersiapkan selain yang tadi? Selain yang tadi saya mempersiapkan juga model pembelajaran yang menarik gitu Pak, dengan menyiapkan materi misalnya yang pertama dengan games atau juga memadukan dengan teknologi. Jadi kita setelah akhir pembelajaran kita ada games pembelajarannya, evaluasinya dengan menggunakan Kahoot atau juga quizzes gitu nanti. Oh iya. Ini sudah sangat sudah sangat bagus dalam sisi teknologi. Begitu aja mungkin anak-anak juga sudah mengenal ya, karena ibu mungkin di setiap pembelajaran ada inovasi-inovasi dalam dalam memberikan pembelajaran pada siswa. Nah, apa mungkin yang tantangan yang ibu rasakan untuk meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut? Tantangannya mungkin karena kita belum terbiasa, jadi kita menyiapkan semua itu terus mengajak murid untuk melakukan pengelompokan tersebut. Biasanya murid agak gimana ya, biasanya pembelajaran sekelas gitu. Kalau ini kan dikelompokkan, jadi murid agak kesusahan dan kebingungan gitu harus mengikutinya. Tapi kalau misalnya diterapkan sesering mungkin atau oleh berbagai guru, pasti murid sudah terbiasa gitu Pak. Ya, nah dan itu mungkin yang disebut dengan berpihak kepada murid ya. Jadi kebutuhan murid dapat terakomodir, pembelajarannya jadi bermakna dan bahagia. Dari pembicaraan ini mungkin ada kesimpulan yang bisa Ibu kemukakan untuk persiapan observasi nanti ya hari Rabu. Kesimpulannya dari obrolan kita tadi dari awal sampai akhir itu, saya simpulkan bahwa pembelajaran itu harus ada persiapan. Apalagi kita akan mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi, harus ada kesiapan terhadap pengelompokan siswa gitu. Jadi itu yang harus ditekankan pada setiap guru. Pengelompokannya berdasarkan kesiapan dan minat, kemudian berdasarkan profil belajar. Jangan kita paksakan siswa ini dengan kemampuan yang beragam, tetapi kita dianggap digeneralkan, diumumkan gitu. Mungkin itu. Luar biasa, ini berarti Ibu sudah lebih mengerti masalah berdiferensiasi. Ya, sedikit Pak. Terima kasih Ibu. Tapi mungkin satu lagi dari pembicaraan ini ada hal positif yang mungkin Ibu bisa bisa petik dengan kekuatan, misal untuk besok tampil dalam observasi seperti ini. Hal positifnya itu kan kita harus berpihak pada siswa ya Pak. Jadi kita harus memikirkan semuanya itu untuk pembelajaran yang berpihak pada siswa supaya menyenangkan mengikuti pembelajaran itu. Tidak boleh terkesan memaksa pembelajarannya. Ya, terkesan memaksa dan terlalu berpihak pada satu kelompok ya. Ini sudah sangat komplit Ibu. Mudah-mudahan dalam nanti observasi berjalan sesuai dengan rencana dan kriterianya Bu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita diketemukan lagi besok dalam observasi di kelas. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya yang terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Ya, yang pertama ini terima kasih atas kehadirannya. Pertama Ibu Muhammad, Ibu Bebek, pengajar praktik di dunia ini, dan juga Ibu guru yang sudah diobservasi, Ibu Lara sebagai rekan jawab kami yang selalu mensupport kegiatan penggerak atau calon penggerak ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hasil observasi kemarin. Ibu sebagai yang diobservasi kemarin, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin, khususnya yang sudah Ibu lakukan pendekatan dengan pembelajaran berreferensi, ada KSN-nya atau KSN-nya, dan juga tentunya pembelajaran operator ya. Silakan, monggo. Yang sudah dilakukan ya Pak, seperti yang kemarin Bapak ketahui bahwa di dalam pembelajaran itu saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, bahwa siswa itu dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar gitu. Terus minat dan bakat yang dimilikinya serta profil pembelajaran siswa. Jadi setelah dikelompokkan itu baru tadi disambungkan dengan pembelajaran cooperative learning, dan diberikan juga di dalam pembelajaran itu diberikan juga pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya gitu, melalui tayangan video. Kemudian ditanya masing-masing siswa bagaimana pembelajaran yang bisa dipetik dari video tersebut. Kemudian dengan pengelompokan tersebut kita merasa puas gitu ya, sudah memfasilitasi peserta didik untuk peserta didik itu sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi kita merasa puas pembelajaran itu sudah berpihak pada siswa, tidak memaksakan kehendak guru gitu. Jadi sudah lebih memfasilitasi kebutuhan siswa berdasarkan minat dan juga profil peserta didik itu. Jadi dengan pembelajaran seperti itu, saya rasa pembelajaran lebih efektif, lebih menyenangkan, lebih bersifat berpihak pada siswa. Begitu Pak. Kalau melihat dari apa yang dikemukakan bahwa Ibu sudah melakukan kebutuhan studi dengan melihat dari mulai kesiapannya, minatnya ataupun profil ya belajarnya. Apa saja kira-kira indikator yang sudah Ibu rasakan dalam pelaksanaan tersebut? Kalau saya lihat dari konten ya Pak, satu aja dari konten. Siswa itu dari konten dan produk juga. Ketika dari konten itu materi yang kita bawakan, kita tayangkan melalui PowerPoint itu, di dalamnya dikemas dengan materi yang isunya itu lagi in gitu ya, lagi trending di masyarakat. Kemudian dari produk itu kan beraneka ragam ya, ada yang menyetorkan tugasnya itu melalui gambar, ada juga yang melalui Canva gitu ya, ada juga yang melalui video Pak, dari permasalahan yang sudah diberikan saat pembelajaran dengan cooperative learning itu. Berarti Ibu dalam produknya itu melihat dari kesiapan anak dalam belajar, juga mungkin dari minatnya, termasuk kalau diversi mungkin dari bakatnya juga ya. Kalau gitu tadi ada yang lewat Canva, ada yang lewat gambar. Terus kalau harapan kedepannya dari pembelajaran tersebut kira-kira apa? Harapan kedepannya setiap materi atau bab diberikan pembelajaran seperti itu supaya tersampaikan kepada siswa dan siswa bisa mencerna
bukan muat dengan kebutuhan siswa gitu Pak. Kalau lihat dari baik RPP dan waktu pelaksanaan, itu ada beberapa yang ditayangkan di dalam ini interaktif, mulai dari yang pertama itu pembuka untuk memotivasi anak dengan jari, konsentrasi. Terus yang kedua ada dengan PSE-nya, yaitu pemutaran video ya, dengan contoh-contoh kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan kepolisian. Ya, nah, kalau boleh saya berpendapat, kelihatannya ada ketidakcukupan waktu dalam memberikan konten ya prosesnya, karena mungkin di situ lama waktu dalam memproses video ataupun hal tersebut. Nah, untuk kedepannya tindak lanjut Ibu kira-kira bagaimana dari pembelajaran tadi? Ya, karena itu terbiasa ya Pak, jadi waktunya itu melar dari yang sudah diperkirakan. Misalnya kita 4 JP, ternyata dengan itu sampai istirahat juga masih terbawa gitu ya maksudnya. Entah karena asik siswa juga tidak protes waktunya telat gitu ya, waktunya lama. Entah karena memang saya juga dari persiapan gitu kan, jadi kurang terbiasa, belum terbiasa, sehingga materinya itu belum dipadatkan. Mungkin nanti materinya itu mencari yang esensialnya aja, jadi sehingga waktunya lebih efisien walaupun menerapkan pembelajaran diferensiasi atau juga tadi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Jadi diesensialkan aja materinya. Ya, bagus, terima kasih. Yang terakhir mungkin ini tidak lanjut ke depan, mungkin rencana itu ke depan dengan hal yang dirasakan tadi, Ibu adanya pemahaman dengan pendekatan pembelajaran berreferensi kira-kira apa? Tindak lanjut, saya ingin setiap pembelajaran diterapkan itu Pak. Jadi setiap pembelajaran tentang ekonomi kira-kira diterapkan, tapi dengan materi yang esensial dan juga tadi isu-isunya itu lebih menarik supaya siswanya itu mengikuti pembelajaran dengan menarik juga gitu siswanya. Terima kasih Bu, sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari pertemuan ini banyak hal yang positif yang bisa membangun pembelajaran dan pendidikan khususnya di sekolah kita ya. Dan mudah-mudahan ke depan juga harapannya dengan pembelajaran berkompetensi bukan saja antara saya dengan Ibu, tapi rekan-rekan sejawat yang lain juga kita promosikan untuk dicoba pembelajaran berkompetensi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala